Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Anak yang salih dan salihah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala limpahan nikmat dan rahmatnya kepada kita semua, sehingga Allah pertemukan kita kembali pada hari ini untuk melanjutkan kembali materi pelajaran bahasa Indonesia. Dan pada kesempatan kali ini, kita sudah memasuki bab kedua ya. Kita akan belajar tentang kompetensi mendengar. Adapun tujuan pembelajaran bahasa Indonesia pada hari ini, setelah mempelajarinya, diharapkan kalian dapat menyebutkan kembali cerita yang didengar secara lisan dan mengetahui sifat tablik pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berusaha mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, Ustazah akan membacakan sebuah cerita yang berjudul Berdakwah ke Taif. Tolong disimak baik-baik ya. Berdakwah ke Taif. Rasulullah pergi ke Taif bersama Zaid bin Harithah. Rasulullah ingin mengajak penduduk Taif masuk Islam. Namun, penduduk Taif malah mengusir Rasulullah. Penduduk Taif melempari Rasulullah dengan batu. Kaki Rasulullah sampai berdarah karena lemparan batu. Malaikat Jibril datang bersama malaikat penjaga gunung. Malaikat penjaga gunung berkata kepada Rasulullah, "Aku dapat menimpakan 2 gunung kepada mereka." Namun, Rasulullah menolak tawaran ini. Rasulullah berharap keturunan mereka akan bertauhid. Rasulullah dan Zaid bin Harithah melanjutkan perjalanan. Mereka sampai di lembah Nakhlah dekat Makkah. Serombongan jin menghadap Rasulullah. Mereka ingin mendengarkan Al-Quran. Rasulullah menyampaikan Al-Quran kepada mereka. Rombongan jin itu pun menyatakan masuk Islam. Mereka segera menemui kaum mereka untuk berdakwah. Mereka mengajak para jin lainnya untuk masuk Islam. Nah, ananda yang salih dan salihah, demikianlah cerita yang berjudul Berdakwah ke Taif. Dari cerita tadi, kita dapat mengetahui bahwa tugas pokok para Rasul Allah yaitu menyampaikan wahyu yang mereka terima. Tugas ini sungguh sangat berat. Tidak jarang mereka mendapat tantangan, penghinaan, bahkan siksaan dari manusia. Seperti dalam cerita tadi, Rasulullah dilempari batu oleh penduduk Taif sampai berdarah kakinya. Subhanallah. Tetapi beliau tetap bersabar dan mendoakan penduduk Taif dan berharap suatu hari kelak mereka akan bertauhid. Anani yang salih dan salihah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki sifat tablik yang artinya menyampaikan. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, Bismillahirrahmanirrahim, yaitu orang-orang yang menyampaikan risalah Allah dan mereka takut kepadanya, dan mereka tiada merasa takut kepada seorang pun selain Allah. Quran Surat Al-Ahzab ayat 39. Nah, ananda yang salih dan salihah, dari cerita ini semoga kita dapat mengambil hikmah ya dari cerita berdakwah ke Taif, betapa mulianya sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Beliau memiliki sifat tablik, menyampaikan apa yang telah beliau terima ya,
wahyu dari Allah. Namun beliau mendapatkan tantangan, bahkan beliau diusir, dilempari batu, tetapi beliau tetap bersabar ya. Walaupun beliau terluka, beliau tersakiti ya. Bahkan ketika malaikat penjaga gunung menawarkan bantuan untuk memberikan balasan kepada penduduk Taif ya, tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menolaknya ya. Beliau tetap bersabar dan mendoakan penduduk Taif agar mendapat hidayah dari Allah. Masya Allah, semoga kita dapat menauladani sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin, Allahumma amin. Nah, Ananda yang sore dan soreha, untuk tugas bahasa Indonesia pada hari ini silakan kalian kerjakan latihan Ayo berlatih 1 halaman 27 dan ayo berlatih 2 halaman 28. Untuk halaman 28 ya, kalian menuliskan kembali cerita yang kalian dengar dengan bahasa kalian sendiri ya. Contohnya, Rasulullah pergi ke Taif bersama Zaid bin Harithah untuk mengajak penduduk Taif masuk Islam. Tapi saat tiba di sana Rasulullah malah diusir dan dilempari batu. Selanjutnya silakan kalian lanjutkan sendiri ya, menggunakan bahasa kalian sendiri. Jadi tidak mesti sama seperti cerita dalam buku modul ya. Kata-katanya bebas menggunakan bahasa kalian sendiri ya, tidak harus sama persis ya, atau kalian hanya menyalin cerita dari buku modul ya, tapi gunakanlah bahasa kalian sendiri setelah kalian mendengarkan cerita berdakwah ke Taif tadi ya. Afwan, ini qadarullah pada contoh ini, tapi koma saat seharusnya S-nya kecil ya. Afwan, qadarullah saja belum mengganti ya. Untuk kalian silakan menulis dengan baik dalam buku tulis bahasa Indonesia kalian ya, untuk tugas halaman 28 ya. Semoga Allah mudahkan dan Allah berkahi kalian untuk dapat memahami materi pelajaran pada hari ini dan tetap semangat dalam mengerjakan tugas yang diberikan. Alhamdulillah, materi pelajaran bahasa Indonesia hari ini telah selesai. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.